Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurse Indri Sarwili, Eskep MK selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Nurse Sri Mintarsi, Eskep MK spesialis maternitas selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulina Hidayat dengan nomor NPM 182502000058, mahasiswa program studi profesi nurse Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian stase keperawatan anak dengan mempresentasikan WOC pada anak dengan demam tipoid. Nah, di sini ada WOC demam tipoid pada anak yang penyebabnya itu pasti adalah bakteri Salmonella typhi. Sumber penularannya itu biasanya penderita yang mengalami demam tipoid atau feses yang terkontaminasi atau air dan makanan yang terkontaminasi. Cara penularannya itu melalui oral, melalui makanan atau minuman yang tercemar atau kontak langsung, tetapi kalau kontak langsung itu jarang. Faktor risikonya yaitu ada personal hygiene yang tidak baik atau buruk, sanitasi lingkungan yang buruk, lingkungan yang kotor, tidak suka rapi-rapi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tipoid pada anak. Kepadatan penduduk, kebersihan makanan yang kurang. Nah, anak usia 5-15 tahun itu biasanya lebih sering terkena tipoid. Kenapa sih anak usia 5-15 tahun itu gampang terkena tipoid? Karena anak usia segitu itu masih susah untuk diatur dari kebersihannya, pola makannya. Makanya banyak yang terkena tipoid pada usia anak. Faktor hostnya yaitu daya tahan tubuh yang menurun, status gizi yang kurang, imunitas tipoid tidak lengkap, asam lambungnya yang rendah, dan ada juga penyakit penyertas seperti anak dengan autoimun, anak dengan penyakit lain, dan itu kan imunitasnya menurun, jadi gampanglah terkena penyakit demam tipoid. Lalu ada yang namanya faktor lingkungan, yang dimana kualitas airnya yang buruk, air yang kotor, air yang kurang bersih. Nah, itu juga bisa menyebabkan demam tipoid. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat, jadi pup sembarangan, dan ada sampah dan lalat berserakan. Semuanya itu penyebabnya itu dari bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam mulut. Bakteri mencapai lambung dan usus halus. Lalu si bakteri itu menembus ke mukosa usus halus atau ileum. Nah, melalui flak layer. Lalu si bakteri itu di fagositosis makrofag dan masuk ke sistem limfatik. Nah, setelah itu si bakteri itu masuklah ke aliran darah. Lalu setelah masuk si bakteri ke aliran darah, bakteri menuju ke retikulodotelial seperti hati, limpa, sumsum tulang. Makanya kenapa pasien-pasien dengan demam tipoid itu suka menyebabkan nyeri perut. Nah, karena si bakteri itu menyerang pada di bagian pencernaannya, bagian hati, bagian limpa. Lalu si bakteri itu berkembang biaklah. Setelah bakteri itu berkembang biak, bakteri kembali ke aliran darah. Lalu mengalami reaksi inflamasi sistemik dan pelepasan endotoksin. Lalu terjadilah demam tipoid. Nah, dari terjadinya demam tipoid ini bisa mengakibatkan pelepasan virogen endoksin ke darah. Lalu set point hipotalamus kita itu meningkat
sehingga vasokontraksi perifernya itu berkembang dan pasien mengalami menggigil, kedinginan, lalu peningkatan suhu tubuh yang bertahap. Lalu di sini bisa diangkat diagnosis keperawatannya hipertermia. Dari demam tipoid, adanya peradangan pada saluran cerna, lalu kerusakan mukosa usus, adanya gangguan absorpsi nutrisi yang menyebabkan asupan makanannya menurun, sehingga bisa diangkat diagnosis keperawatan defisit nutrisi. Dari demam tipoid ini, ada peradangan dan ulkus pada usus halus, terjadinya kerusakan pembuluh darah lokal, perdarahan saluran cerna mikro dan makro, lalu kehilangan darah, penurunan hemoglobin dan suplai oksigennya menurun. Lalu di sini bisa diangkat diagnosis keperawatan risiko defisit volume cairan. Dari demam tipoid, toksin bakteri dalam darah dan reaksi inflamasi yang menyebabkan malaise, lemah, mudah lelah, lalu aktivitas pasien itu akan menurun, yang dimana intoleransi terhadap aktivitasnya pun menurun. Maka di sini bisa diangkat diagnosis keperawatan intoleransi aktivitas. Dari demam tipoid, inflamasi sistemik dalam toksik membuat kelelahan, lemah, anoreksia atau mual, motilisasi ususnya menurun, lalu adanya konstipasi, kan pasien tidak bisa BAB, lalu bisa diangkat diagnosis keperawatan gangguan eliminasi. Dari demam tipoid, keberadaan bakteri dalam tubuh, adanya respon imun tubuhnya itu menurun, kerusakan jaringan dan resiko terjadinya sepsis, maka di sini bisa diangkat diagnosis keperawatan risiko infeksi. Dan yang terakhir, dari demam tipoid, toksin dan reaksi inflamasi menyebabkan sakit kepala, pusing, nyeri otot, lalu membuat pasien menjadi gangguan rasa nyaman, jadi bawel, gelisah, sulit tidur. Maka di sini diangkat gangguan diagnosis gangguan rasa nyaman. Sekian WOC demam tipoid pada anak yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.